Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Kita akan tampilkan penerapan persamaan kuadrat, ya. Lihat contoh-contohnya. Nomor 1, suatu persegi panjang kelilingnya 26 cm dan luasnya 40 cm persegi. Ya, tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Oke, jawab. Dimisalkan panjangnya P, lebarnya L. Maka berlaku keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Karena kelilingnya diketahui, ya. Kemudian kelilingnya 26, ya. 26 sama dengan 2 kali P ditambah L. Berikutnya tentunya masing-masing dibagi 2. Boleh ini, ya. Bagi 2, ya. Ini bagi 2 tinggal 13, ini bagi 2 tentunya tinggal 1 kali P tambah L, hasilnya ya P tambah L. Berarti P sama dengan 13 dikurangi L. Hanya dimodif, ya. Kemudian diketahui yang kedua adalah luas. Ingat, luas itu adalah P kali L, ya. Nah, luasnya berapa? 40, ya. Jadi luasnya diganti dengan 40 sama dengan P kali L. P-nya diketahui di sini tadi sudah dimodif. P sama dengan 13 dikurang L. Nah, ini untuk menggantikan P yang di sini, sehingga P-nya diganti dengan 13 dikurangi L, ya, dalam kurung kali L. Nah, berikutnya ini dikalikan, jadi 40 sama dengan L kali 13, ya, 13L. L kali min L, ya, min L pangkat 2. Nah, ini kita susun ke dalam bentuk persamaan kuadrat, ya. Jadi L pangkat 2, ya, ini pindah aja ke sana, min jadi plus, L pangkat 2, 13L pindah ke sono jadi min 13L, 40-nya tetap plus. Jadi L pangkat 2 dikurangi 13L ditambah 40 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Nah, tinggal bisa kita faktorkan, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 40, kalau ditambah hasilnya min 13, yaitu min 8 sama min 5. Sehingga L pangkat 2 dikurangi 13L ditambah 40 sama dengan 0, difaktorkan menjadi L min 8 dikali L min 5 sama dengan 0. Perkalian dua bilangan, ya, L min 8 dikali L min 5 sama dengan 0, maka L min 8 sama dengan 0 atau L min 5 yang sama dengan 0. Nah, ini tentunya L ketemu 8, yang ini L2-nya ketemu 5, ya. Nah, L-nya ketemu, berarti kita cari P-nya, ya. Untuk L1 sama dengan 8, maka P-nya, panjangnya, ingat di sini tadi bahwa panjang itu 13 dikurangi L, ya. P sama dengan 13 dikurangi L. Nah, L-nya 8, berarti P-nya sama dengan 13 dikurangi 8, yaitu 5. Ya, kalau lebarnya 8, berarti panjangnya 5. Terus, kalau L2-nya ini 5, ya, maka P-nya 13 dikurangi L. 13 dikurangi 5, yaitu 8. Nah, jadi yang memenuhi tentunya P-nya yang 8, L-nya yang 5. Kenapa? Karena ya panjang itu biasanya kan lebih panjang dibanding lebar, ya. Jadi panjang bersih panjang itu 8 dan lebarnya sama dengan 5. Oke. Yang berikut contoh 2. Sebuah bola dilemparkan ke atas. Setelah T detik, tinggi bola, yaitu H meter, ditentukan dengan rumus HT
sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Ya. Jadi tinggi setelah T detik sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Oke. Nah, pada saat berapa detikkah tinggi bola mencapai ketinggian 120 meter? Oke, jawab. Ini ya, diketahui HT sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2. Nah, tinggi bola ya 120 meter. Oke. Nah, HT yang sama dengan 84T dikurangi 12T pangkat 2 itu sama dengan 120 meter. Karena apa? Tingginya dimintanya 120 meter. Jadi HT-nya itu sama dengan 120 meter. Ya. Nah, ini kita susun menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, ini ya. Ini kan T pangkat tertinggi yaitu T pangkat 2. Di sini kan min 12T ya. Pangkat 2. Ini aja yang pindahkan ke sana biar plus. Boleh saja. Ya, jadi 12T pangkat 2. Nah, 84T ke sana min. Ya. Berarti 120-nya tetap plus karena ada di ruas ini. Jadi dipindahan kemari. Namun nulisnya ya kan, ya ini yang di sini diputar ke sono semua. Nah, begitu. Boleh saja, ya, boleh saja. Jadi 12T pangkat 2 yang di sini tadi plus, ya kan, 84T di sini min, 120-nya itu plus. Nah, ini dirombak semua pindah ke sana, yaitu ke tempat. Di nolnya di sini. Kemudian supaya angkanya tidak terlalu besar, ini kelihatannya FPB-nya antara 12T pangkat 2 min 84T plus 120. Ini masing-masing bisa dibagi dengan 12. Ya, kalau dibagi 12 tentunya tinggal apa? Yaitu T pangkat 2. Ini min 84 dibagi 12 tinggal min 7. Min 7T. 120 dibagi 12 tinggal 10. Nah, ini menyederhanakan angkanya ya biar tidak terlalu besar. Nah, berikutnya apa? Berikutnya tentunya ya udah tinggal kita faktorkan karena ini udah bentuk persamaan kuadrat ya. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 10, tapi kalau ditambah hasilnya min 7. Ya, kita faktorkan saja begitu ya. Jadi bilangannya adalah min 5 sama min 2. Sehingga T pangkat 2 min 7T plus 10 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi T min 5 dikali T min 2. Sama dengan 0. Nah, T min 5 sama dengan 0 atau T min 2 yang sama dengan 0. Yang ini ketemu T sama dengan 5. Sedangkan ini ketemunya T sama dengan 2. Ya. Nah, jadi tinggi bola akan mencapai 120 meter pada saat T sama dengan 2 detik atau T sama dengan 5 detik. Kenapa? Ya, bisa saja terjadi begini. Jadi bayangkan nih misalnya nih, ini bola ya. Bola taruh sini, dilempar. Nah, ke atas gitu. Saat 2 detik nih, tinggi 120 meter. Ini bola masih ke atas lagi. Sampai ke atas balik 120 meter lagi, ini pada saat T sama dengan 5. Ya kan? Kembali ke tanah lagi, katakanlah gitu. Ya. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi naik sampai 120 meter itu T-nya adalah 2 detik. Bola masih naik lagi sampai ketinggian tertentu, kemudian dia berbalik. Saat 5 detik tingginya dia 120 meter lagi. Terus jatuh ke bawah lagi. Oke, nah itu contoh 2. Kita lihat contoh berikutnya, nomor 3. Gambar berikut menunjukkan segitiga. Ya, segitiga siku-siku dengan panjang sisinya yaitu X min 5 cm, X tambah 2 cm, dan X tambah 3 cm. Ya, ini gambarnya. Segitiga siku-siku. Ini sisi siku-siku. Ini sisi hipotenusa, ya.
Oke. Nah, karena segitiga siku-siku tentunya berlaku Pitagoras ya. Nah, ditanyakan berapa luas segitiga tersebut. Ya, tentunya luas segitiga itu apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alas dan tingginya masih dalam bentuk ada variabel X ya. Nah, berarti ya harus kita cari tahu dulu X-nya. Oke, jawab ya. Perhatikan gambar ya. Ini sisi siku-siku, ini sama sini. Kemudian ini hipotenusa. Karena siku-sikunya di sini, maka depannya itu ya hipotenusa ya. Sehingga berlaku Pitagoras apa? Hipotenusa pangkat 2 sama dengan sisi siku-siku pangkat 2 ditambah. Ya. Jadi Pitagoras ini pangkat 2 sama dengan ini pangkat 2 tambah ini pangkat 2. Itu ya. Jadi X tambah 3 pangkat 2 sama dengan X min 5 pangkat 2 ditambah X plus 2 pangkat 2. Nah, ini ya semua dipangkatin 2, dikuadratkan ya. Ingat, X tambah 3 dalam kurung kuadrat itu adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Ini menggunakan ya rumus biasa ya. Jadi A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Itu rumusnya. Kemudian ini yang dipangkatin 2, X min 5 pangkat 2 itu X pangkat 2 ya, 2 kali X kali min 5 yaitu min 10X ditambah min 5 pangkat 2 yaitu 25. Kemudian yang ini X tambah 2 pangkat 2 yaitu X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 2, 2 kali 2 4 kali X jadi 4X ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, kita kumpulkan yang sejenis-sejenis ya. Nah, ini kumpulkan ke sana semua boleh ya. Kan ini sama ini 2X pangkat 2. Ya, ini kan 1X pangkat 2 ditambah 1X pangkat 2 itu 2X pangkat 2. Terus ini ke sini. Ke kanan yaitu min X pangkat 2. Ya. Terus ini min 10X ditambah 4X. Kan sama-sama X ini. Berarti min 6. Ya, min 6X. Kemudian yang di sini min 6X kemarin. Tadinya plus ke sini jadi min. Oke. Kemudian yang konstanta ini 25 tambah 4 itu 29. Nah, kemudian 9 yang di sini kemari jadi min. Ya. Jadi 0 sama dengan ini adalah X pangkat 2. Ya. Kan 2 dikurangi 1 tinggal X pangkat 2. Ini min 6X, min lagi 6X. Katakanlah begini, ngambil 6X, ngambil lagi 6X, berarti ngambil 12X. Ya. Plus 29 dikurangi 9, 20. Ya. Atau bisa ditulis, nah, tukar tempat, ini ke ruas kiri, yang ini ruas kanan. Tandanya tidak ada yang berubah. Jadi, boleh juga ditulis X pangkat 2 min 12X tambah 20 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Ya, difaktorkan menjadi apa? Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 20, kalau ditambah hasilnya min 12. Tentunya min 2 sama min 10. Ya, min 2 kalau dikali min 10 adalah min hasilnya 20. Kalau min 2 tambah min 10 hasilnya min 12. Sehingga perkalian dua bilangan hasilnya 0, tentunya X min 2 sama dengan 0 atau X min 10 sama dengan 0. Yang ini ketemu X sama dengan 2, yang ini ketemu X sama dengan 10. Nah, yang X sama dengan 2 ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lihat, di sini ada sisi yang panjangnya X dikurang 5. Kalau X-nya 2, 2 dikurangi 5, kan hasilnya min 3. Apakah mungkin ukuran panjang itu min? Kan tidak mungkin ya. Jadi, sehingga X yang sama dengan 2 itu tidak. Jadi yang kita ambil X sama dengan 10. Nah, kalau X sama dengan 10 tentunya ini semua bisa dicari ya, sisi-sisinya. Jadi jika X sama dengan 10 maka ukuran sisi-sisinya menjadi ini ya. Yang pertama yaitu sisi miringnya adalah
X tambah 3 berarti 10 tambah 3 sama dengan 13. Kemudian sisi siku-sikunya yang ini X tambah 2, X-nya 10, jadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian sisi yang alasnya itu X kurangi 5, jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah, yang ditanya apa? Luas segitiga tersebut. Ingat, luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alas dan tinggi itu yang saling siku-siku. Nah, jadi luas segitiga adalah ya, ini 12 tingginya, alasnya 5. 12 kali 5 bagi 2, yaitu sama dengan 30 cm persegi. Oke, itu contoh 3. Lanjut berikutnya yaitu contoh 4. Ya. Sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku dengan luas 60 cm persegi. Tentukan keliling taman tersebut jika selisih kedua sisi siku-sikunya 7 cm. Oke, jawab ya. Misalnya sisi siku-sikunya itu adalah A sama T. Kalau tak kalah, anggap saja A itu alas dan T-nya itu tinggi gitu ya, segitiga ya. Dan sisi miringnya kita sebut aja M. Ya, ini singkatan suka-suka ya. Maka ya, nih dari kata-kata ini, jika selisih kedua sisi siku-sikunya itu adalah 7, sisi siku-sikunya A dan T, sehingga selisihnya 7. Jadi A dikurangi T itu sama dengan 7. Atau boleh juga A sama dengan T-nya ke sini ya. T tambah 7. Nah, ini menjadi persamaan nomor 1. Ya, ini persamaan nomor 1. Oke. Nah, terus berikutnya apa? Yang diketahui berikutnya, luas segitiganya yaitu 60 cm persegi. Nah, luas itu apa? Luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, sama dengan 60. Ya. Nah, tentunya ini ke sini kali nantinya ya. Oke, boleh. Nah, substitusikan nomor 1 ini ke yang nomor 2 ini. Jadi, nomor 1 kan A sama dengan T tambah 7. Jadi, A yang di nomor 2 ini diganti dengan T tambah 7. Sehingga, ya, jadi ini adalah A tadi ya, diganti dengan T tambah 7. Jadi, T tambah 7 dikali T bagi 2. Sama dengan 60. Nah, daripada repot-repot bagi 2 itu susah, karena nggak ada angka yang enak dibagi 2, ya sudah, ini ke sana kali. Sehingga menjadi T kali T adalah T pangkat 2, T kali 7, 7T, ini ke sana kali 120. Nah, dikumpulkan supaya bentuknya bersamaan kuadran, yaitu T pangkat 2 ditambah 7T, ini kembali jadi min 120 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan, cari dua bilangan, kalau dikali adalah min 120, kalau ditambah adalah 7. Nah, ini salah satunya pasti min ya, yaitu plus 15 sama min 8. Ya, ini kalau 15 plus kali min 8, kan hasilnya min 120. Kalau 15 ditambah min 8, hasilnya 7. Oke. Perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka T tambah 15 sama dengan 0 atau T min 8 sama dengan 0. Yang ini T ketemu berapa? Min 15. Yang ini T ketemu 8. Nah, yang min 15 ini keterangannya tidak. Tidak, ini keterangan untuk min 15. Kenapa? Karena nggak ada tinggi negatif. Ya, oke, ukuran negatif itu nggak ada. Nah, sehingga T-nya ketemu 8. Nah, kalau T ketemu 8, maka A-nya berapa? Nah, A diambil dari sini. Bahwa A itu sama dengan T tambah 7. Berarti A sama dengan 8 tambah 7, yaitu 15. Oke. Tinggi ketemu 8, ya kan? Kemudian alasnya ketemu 15. Ya. Kemudian Pythagoras mengatakan bahwa sisi miring pangkat 2, sisi miring atau hipotenusanya, sisi miringnya kita sebut M ya, bahwa M pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah T pangkat 2. Karena apa? Ini A-nya alas, T-nya tinggi. Ya.
Nah, karena kita mau mencari keliling, tentunya yang namanya keliling segitiga itu kan ketiga sisinya ditambah. Ini baru tinggi sama alas, sisi miringnya belum, atau hipotenusanya belum. Nah, sehingga dengan Pitagoras mudah-mudahan akan ketemu ya. Oke, masukkan angkanya. A-nya diganti dengan 15, T-nya diganti dengan 8, sehingga M pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ya, hitung 15 pangkat 2 itu 225, ini 64 ditambahin ya, M pangkat 2 sama dengan 296, jadi M sama dengan akar 296, yaitu sama dengan 17 ya. Nah, lengkap sudah, ketiga sisinya diketahui, sisi miring atau hipotenusanya 17, alasnya berapa? Tingginya 8, alasnya 15. Berarti keliling taman adalah sisinya ditambah ya. M tambah A tambah T, jadi sama dengan 17 tambah 15 tambah 8 sama dengan 40 meter. Itulah keliling taman yang berbentuk segitiga. Oke. Yang berikut contoh 5, luas persegi panjang yang berukuran panjang 3Y-2 dan lebar Y-2 sama dengan luas persegi yang sisinya Y tambah 2. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Oke, jawab. Ya, persegi panjangnya panjang 3Y-2, lebar Y-2. Oke, kemudian sisi persegi kita sebut aja S, yaitu Y tambah 2. Nah, luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Berarti luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya 3Y-2 kali lebarnya Y-2. Sama dengan luas persegi itu apa? Sisi kali sisi, yaitu Y tambah 2 kali Y tambah 2. Berikutnya kita kalikan. 3Y kali Y, 3Y kali min 2, ya. Min 2 kali Y, min 2 kali min 2. Ya, seperti itu, mengalikan suku 2. Ya. Nah, ini juga sama, Y kali Y, Y pangkat 2, Y kali 2, 2Y, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 2, 4. Nah, ini dua suku yang tengah ini sejenis, min 6Y, min lagi 2Y. Berarti berapa? Min 8Y ya. Jadi 3Y pangkat 2 min 8Y plus 4. Nah, yang ini juga sejenis, yaitu 4Y. Nah, berikutnya diapakan? Dikumpulkan ya. Ini 4Y ke sono semua ke ruas kiri, sehingga menjadi apa? 3Y pangkat 2. Ini kemari jadi min, ya kan? Ini min 8Y tetap, 4Y ke sono jadi min. 4 ini tetap di ruas kiri. Nah, 4 yang ini menjadi min. Nah, 3 dikurangi ini kan 1 ya, jadi 2Y pangkat 2 ya, min 8Y min lagi 4Y, anggaplah ngambil 8 ngambil lagi 4 sehingga min 12Y. Nah, ini plus 4 min 4 hasilnya 0. Nah, tinggal kita faktorkan, ini bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, bilangannya dulu 2 dengan 12 masing-masing bisa dibagi 2. Y pangkat 2 dengan Y, FWB-nya Y, sehingga FWB dari 2Y pangkat 2 min 12Y adalah apa? 2Y. Sehingga ini dibagi 2Y tinggal Y, min 12Y dibagi 2Y tinggal 6, min 6 ya. Perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka 2Y sama dengan 0 atau Y min 6 sama dengan 0. Nah, tentunya Y pertama hasilnya 0 ya. Kemudian Y kedua hasilnya 6. Nah, yang 0 ini tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau dimasukkan untuk yang persegi kan 0 tambah 2 mungkin, ya kan? Nah, yang ini 3Y dikurangi 2, 3 kali 0, 0. 0 kurangi 2 min 2, ya jelas tidak ada panjang kok min, ya kan? Sehingga Y yang kita ambil adalah 6. Ya, Y-nya 6. Nah, kita masukkan ya. Jika Y6 masukkan ke ukuran panjang, lebar sama sisi ya. Panjangnya menjadi apa? 3Y min 2. Jadi 3 kali Y, Y-nya 6. 3 kali 6 min 2. 18 min 2, 16. Lebarnya
Y min 2. Berarti 6 kurangi 2, 4. Oke. Nah, jadi keliling persegi panjang. Ingat, keliling persegi panjang itu apa rumusnya? Keliling adalah 2 kali P tambah L. Ini nama L ya, bukan 1 tapi L. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Berarti sama dengan 2 kali 16 tambah 4. Karena P-nya panjangnya 16, ya lebarnya 4. Jadi 2 kali 20 hasilnya 40 cm. Ya, oke. Lanjut yang berikut. Contoh berikutnya. Ya, waduh. Tentukan nilai dari akarnya panjang. 6 tambah, ini juga akarnya panjang, tambah akar 6 tambah akar 6 plus dan seterusnya, tidak ada hentinya. Wah, ini kalkulator pun juga bingung ya menjawabnya. Ya, oke, jawab. Kita misalkan, ya, kita misalkan. Jadi dimisalkan bahwa X itu adalah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Itulah X. Jadi dalam matematika kita sah-sah saja memisalkan ya. Nah, kalau X-nya itu akar seperti ini, akarnya ini semuanya ya. Nah, berarti kalau X pangkat 2, nah, berarti ini dipangkatin 2. Kalau ini dipangkatin 2, tentunya akar yang paling depan ini tentunya sudah tiada, udah netral dengan karena dipangkatkan 2 ya. Kalau akar dipangkatin 2 kan akarnya habis ya. Jadi tinggal 6 ya. Yang ini plus akar 6 nya plus akar 6 terus masih ada ya. Nah, tadi kan X-nya adalah ini. Akar 6 plus akar 6 plus akar 6 dan seterusnya. Nah, kita coba kurangi, susun ke bawah. Ya. Garis kita kurangi ya. Nah, sekarang X pangkat 2 dikurangi X. Ya, tulis aja X pangkat 2 dikurangi X. Nah, sekarang ini 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Nah, di sini akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Nah, bilangan ini dengan yang ini sama. Kalau sama berarti ini kurangi sini hasilnya 0. Bilangan yang sama hasilnya 0. Walaupun dalam tanda akar, ya misalnya akar 5 dikurangi akar 5, 0. Akar 10 dikurangi akar 10, 0. Nah, sehingga yang ada tinggal X pangkat 2 min X sama dengan 6. Ya, oke. Nah, ini kita bentuk dalam persamaan kuadrat. Ya, berikutnya diapakan? Difaktorkan saja. X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Ya. Nah, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambahkan min 1. Berarti apa? X min 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Ya. Kalau min 3 kali 2 hasilnya min 6. Min 3 tambah 2 hasilnya min 1. Ya. Perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah 3, yang kedua adalah min 2. Nah, untuk yang min 2 ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sehingga hasilnya adalah 3. Ya, jadi akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya, ya, itu ternyata hasilnya 3. Contoh berikut. Oke, nomor 7. Diketahui jumlah kuadrat dua bilangan kelipatan 3 positif berurutan adalah 225. Jadi ada bilangan kelipatan 3 yang positif berurutan. Ya, terus dikuadratkan di jumlah. Tentukan jumlah kedua bilangan tersebut. Oke, ya jawab. Dimisalkan bilangan pertama itu misalnya X. Nah, tentunya bilangan kedua adalah X tambah 3. Kenapa? Karena kelipatan 3. Ya. Jadi kelipatan 3 itu kan tambah 3 terus. Ya. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Untuk memperoleh bilangan berikutnya tinggal ditambah 3.
Nah, sehingga kalau bilangan pertama dimisalkan X, maka bilangan kedua X tambah 3. Oke? Nah, kedua bilangan dikuadratkan kemudian dijumlah. Jadi, X pangkat 2, ya ditambah, ini bilangan pertama, yang ini keduanya yaitu X tambah 3 pangkat 2. Nah, ini jumlahnya sama dengan berapa? 225. Ya, oke, yang X tambah 3 pangkat 2 kita selesaikan. Yang ini tetap, yaitu apa hasilnya? X pangkat 2 plus 6X plus 9 sama dengan 225. Nah, ini kalau langsung seperti ini kurang paham, ya diuraikan. X tambah 3 pangkat 2 itu kan X tambah 3 dikali X tambah 3. Ya, seperti tadi contoh nomor 5 ya. Nah, tentunya X pangkat 2 tambah X pangkat 2 ya 2X pangkat 2 ya tambah 6X tambah 9, 225 nya ke sini, kumpulin sehingga membentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, ini tentunya bisa dibagi 2. Semua dibagi 2. Dibagi 2 tinggal X pangkat 2, dibagi 2 tinggal 3X, dibagi 2 tinggal min 110. Oke. Nah, faktorkan saja. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 108, kalau ditambah plus 3, berarti salah satunya min ya, bilangan min yang kecil, karena ini kalau tambah plus. Oke, angkanya ketemu min 9 sama 12, kalau min 9 kali plus 12 kan min 108, tapi kalau min 9 ditambah 12, ini. Nah, berarti berikutnya X min 9 sama dengan 0, atau X plus 12 sama dengan 0. Tentunya X1 ketemu 9, ya kan, X2 nya ketemu min 12, yang min 12 tidak. Kenapa tidak? Karena bilangan positif yang diminta. Ya, dalam soal bilangan positif berarti kita ambil yang 9. Nah, X-nya 9 berarti jika bilangan pertama itu 9, maka bilangan kedua ya 9 ditambah 3, yaitu 12. Ya. Nah, sehingga jumlah kedua bilangan yaitu tinggal 9 tambah 12 sama dengan 21. Oke. Ya. Nah, untuk menguji kebenaran dicoba saja. Kan jumlah kuadrat dua bilangan kelipatan 3, yaitu kita dapatkan bilangannya adalah 9 dan 12. Ya. Kalau 9 pangkat 2, 81. 12 pangkat 2, 144. 81 tambah 144 berapa hasilnya? 225. Sesuai, ya kan? Oke, contoh 8 yang berikut. Diketahui sebuah deret yaitu 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah dan seterusnya, ya. Tentukan nilai n jika Sn sama dengan 185. Sn itu berarti jumlah suku ke n, ya. Nah, jadi n yang tidak tahu. Oke, jawab. Diketahui deretnya ini, maka suku pertama atau kita sebut A-nya 5, B-nya 3, dari mana 3? Nah, B itu kan tinggal 8 kurangi 5, atau 11 kurangi 8, atau 14 kurangi 11. Itulah beda, ya. Oke, bedanya itu ya. Nah, kemudian maka rumus suku ke n, karena ini deret aritmatika, ya. Asal ini ke sini kan nambah 3 tambah 3, waktu deret aritmatika, ya. Oke, deret aritmatika rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti UN sama dengan A-nya diganti 5, B-nya diganti 3. Sehingga UN sama dengan 5 ditambah N-1 kali 3. B-nya 3. Ini bisa dikalikan, ya. Sehingga 5, 3 kali N itu 3N, 3 kali min 1, min 3. 5 sama min 3 sejenis, bisa digabungkan. Sehingga 3N plus 2. Inilah rumus suku ke N. Ya, rumus suku ke N. Nah, kemudian Sn sendiri, pakai ini aja. Sn jumlah suku ke N itu N per 2
ya, kali A plus UN. Ya. Nah, SN-nya berapa? Diketahui SN-nya 185. Nah, sehingga sama dengan 185. Oke. A-nya diganti berapa? 5. UN-nya diganti apa? Ini. Sehingga N per 2 sama dengan 5 plus UN-nya adalah 3N tambah 2. Ini sama dengan 185. Ya, supaya tidak ada bentuk pecahan ya, ini sana nanti kali ya. Oke, tapi ini sederhanakan dulu. 3N ini 5 tambah 2 ya. Jadi 3N tambah 7. Oke, ini ke sini kali ya. Sehingga N dikali 3N tambah 7 sama dengan 185 kali 2. Ini kalikan. Jadi N kali 3N, 3N pangkat 2, N kali 7 plus 7N, ini dikalikan 370. Nah, ini kalau difaktorkan kayaknya angkanya lumayan gede, kita pakai apa nih? Rumus ABC saja. Jadi kita pindahkan dulu ke sini, sehingga A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 370. Kita gunakan rumus ABC saja ya. Jadi N 1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 tadi per 2A. Oke, masukkan angka-angka yang ada. Min 7 plus minus ya. Jangan lupa nih min 4 kali A-nya 3 kali C-nya min 370 per 2 kali 3. Oke. DN 1,2 min 7 plus minus 49, ini min 4 kali 3 kan min 12. Min 12 kali min 370. Jadi plus 4.440 per 2 kali 3 itu 6. Ya, berikutnya sama dengan min 7 plus minus ini ditambahkan yaitu 4.489 per 6. Nah, tinggal kita mencari akar 4.489 yaitu 67, sehingga N 1,2 min 7 plus minus 67 per 6. Oke, jadi N1 yaitu min 7 plus 67 per 6. Nah, N2-nya min 7 min 67 per 6. Oke, jadi N1 ketemu 10. Dari mana 10? Min 7 ditambah 67 ya. Anggaplah ngutang 7 dibayar 67, jadi lebih ya. Jadi lebihnya 60 dibagi 6, 10. Nah, kalau ini min 7, min lagi 67, berarti udah ngambil 7, ngambil lagi 67, jadi min 74 per 6. Nah, yang ini tidak mungkin. Kenapa tidak? Karena di dalam karena N ini kan suku ke ya, suku ke N. Maksud suku ke min ya, sehingga nggak ada suku ke min ya. Jadi yang kita ambil yang 10 ya. Nah, jadi nilai N sama dengan 10 ya. Jadi jumlah sampai dengan 10 suku yang pertama ya adalah 185. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.